Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wine Channel. Oke, kali ini kami akan memanen cabai hijau rawit yang ada di depan rumah kami. Yang mana sebelumnya cabai ini kami letakkan di tanah tebing di depan itu. Tapi dikarenakan kami susah rawatnya terlalu jauh, terus naik turun tangga tebing itu yang capek untuk nyiram, maka kami pindahkan ke sini. Wah, ini tanahnya. Nah, cabai ini sudah mulai masak ya. Sebagian sudah bisa dipanen. Hari ini rencana kami panen bagian cabai-cabai yang tua, buah-buahnya. Nah, sebelumnya cabai yang ada di karung tadi kami letakkan di sini. Ini bekasnya masih ada. Nah, itu tempat-tempat cabai yang dalam karung tadi. Tapi dikarenakan terlalu jauh untuk nyiramnya, kami pindahkan ke sini di depan rumah, lebih mudah mengurus dan merawatnya. Nah, ini sedikit informasi. Ini kami kasih apa ya, kotoran kelelawar sebagai pupuk tambahan. Setelah kami menambahkan pupuk kotoran kelelawar ini, tanaman cabai kami daunnya menjadi hijau pekat, hijau gelap. Nah, ini bunga-bunga baru pun bermunculan. Cabainya pun sangat bagus kelihatannya, alhamdulillah. Nah, lihat itu bunga-bunganya bermunculan. Nah, indukan cabai tadi kami ambil dari sini ya. Kami ambil bagian buah cabai yang sudah matang, terus kami belah, lalu kami semai dan kami tanam setelah dia tumbuh. Nah, lihat ini. Berapa di sana? Segar. Mata memandang melihat tanaman yang subur, bunga-bunga baru bermunculan, dan yang sudah tua bisa kami panen. Lihat ini tuh, buah pertama. Ini pertama panen ya. Menanam cabai itu sangat mudah ya, apalagi untuk kebutuhan sendiri. Nah, bagi kawan-kawan yang tidak memiliki lahan yang luas, atau kawan-kawan yang tidak memiliki tanah untuk menanam cabai langsung ke tanah, bisa dengan memakai cara kami ini, yaitu dengan cara memanfaatkan barang-barang bekas seperti karung ini. Karung bisa kita gunakan sebagai media tanam pengganti polybag. Cukup kita tambahkan, seperti rumput-rumput bisa kita tambahkan sebagai media tanamnya. Kenapa? Di dalam rumput-rumput itu terdapat sumber nutrisi yang baru bagi tanaman. Kalau setelah difermentasikan atau langsung kita masukkan dalam karung. Kami dulu waktu menanam cabai ini sebelumnya kami masukkan dulu daun-daun kering, rumput, gulma-gulma kami masukkan. Terus baru kami campurkan dengan tanah, dan juga kami campurkan juga tanah kosong atau solid yang sudah terurai. Itu bagus untuk tanaman, tidak perlu memakai bahan-bahan kimia seperti pupuk kimia atau pupuk sintetis. Ya, sebagai penggantinya cukup kita gunakan
bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Nah, yang tadi seperti yang saya sebutkan, gulma pun bisa kita jadikan pupuk, rumput. Dan seperti kami ini menggunakan kotoran kelelawar, itu sangat bagus ternyata digunakan sebagai pupuk susulan atau pupuk dasar untuk tanaman seperti tanaman cabai ini. Lihat ini, senang sekali kalau manen cabai sendiri ya, tidak perlu lagi pergi ke pasar cari cabai, cukup di depan rumah sendiri pun sudah ada. Itulah untungnya kalau hobi menanam, salah satunya itu untungnya, keuntungannya. Oh ya, kami mendapatkan pupuk kotoran kelelawar tadi itu berasal dari dek rumah kami, yang mana di atas dek rumah kami itu banyak sekali terdapat kelelawar. Jadi kotoran-kotorannya berguguran di dek itu. Jadi waktu kami ke atas, kami bersihkan, kami kumpulkan kotoran kelawarnya, kami masukkan ke dalam karung, lalu kami fermentasi lebih kurang selama 2 minggu kalau nggak salah. Setelah itu barulah kami gunakan sebagai pupuk untuk cabai ini. Itu salah satu pemanfaatan bahan-bahan ada yang di sekitar kita ya. Jadi daripada dibuang kotoran kelawarnya tadi, lebih baik kita manfaatkan. Alhasil ternyata bagus, bahkan bisa memunculkan bunga-bunga baru, terus buahnya pun jadi lebat, daunnya pun hijau pekat. Dan yang paling penting, kita bisa mengirit pengeluaran. Kenapa saya katakan bisa mengirit pengeluaran atau mengirit keuangan? Karena harga pupuk kimia atau pupuk sintetis itu sekarang sangat mahal ya, jauh sekali mahal. Jadi kita bisa mengalihkannya ke pupuk organik ya, seperti kotoran hewan, kotoran kelelawar, kotoran kambing, kotoran ayam, kotoran sapi, dan banyak lagi kotoran hewan yang bisa kita manfaatkan sebagai pupuk organik. Pupuk organik itu ada bermacam-macam ya. Bisa juga kita gunakan pupuk organik hayati seperti tadi saya bilang, ada gulma, rumput, tandan kosong atau solid yang ada di pabrik. Nah, itu kan buangan hasil limbah pabrik itu kan bisa juga kita manfaatkan. Itu bagus juga. Kita kalau untuk kebutuhan rumah sendiri, sebaiknya tanaman-tanaman yang kita tanam itu kita gunakan pupuk yang organik saja. Jadi tanamnya kita gunakan bahan-bahan organik. Kenapa? Karena selain dari mengirit pengeluaran atau mengirit keuangan, kita juga mengurangi kerusakan pada tanah. Karena apabila kita menggunakan pupuk kimia atau pupuk sintetis secara berkelanjutan atau secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, maka tanah itu akan mengalami kerusakan. Terutama yang sangat terlihat yaitu akan mengeras, dan mikroorganisme yang ada di tanah itu akan mati. Lambat laun kesuburan tanah itu akan hilang, seperti tanah yang ada di hutan atau di bawah pohon bambu. Itu mikroorganismenya sangat banyak, makanya tanaman yang ada di hutan itu sangat-sangat subur. Maka kami mengajak kawan-kawan, mari kita menanam secara organik.
tanahnya subur, tanamannya subur, irit di kantong, dan yang paling penting kita mengkonsumsinya pun aman dan sehat. Demikian video kami kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan berkunjung di channel kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen apabila ada yang ingin ditanyakan atau memberikan kritik maupun saran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.